Assalamualaikum, apa kabar? Assalamualaikum, apa kabar? Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, saya akan mempersilakan ketua kelas untuk membacakan doa. Ya. Terlebih dahulu saya akan mengecek dulu kehadiran anak-anakku sekalian. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Ya, alhamdulillah hadir semua. Jadi untuk pertemuan kali ini, syukur alhamdulillah kita berjumpa kembali di tempat yang sama dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti mata pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu budi pekerti yang mempelajari tentang mawas diri dan introspeksi dalam menghadapi kehidupan, tentang beriman kepada malaikat. Jadi ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian iman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik mampu menjalankan aktivitas sehingga bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Sekarang yang ketiga, peserta didik mampu melakukan infografis tugas para malaikat yang akan kita kerjakan sekarang ini. Jadi yang tujuan pembelajaran yang kita pelajari hari ini adalah peserta didik mampu membuat infografis para malaikat. Jadi infografis yang harus kita buat sekarang ini tentang tujuan pembelajaran yang harus kita masuki. Kemudian sebelum ibu melanjutkan materi sekarang, maka ibu ingin bertanya kembali tentang materi yang lalu. Masih ingatkah anak-anakku iman kepada malaikat? Masih ingat? Ya. Berapa jumlah malaikat ya anak-anak? 10. Alhamdulillah masih ingat untuk pelajaran yang lalu. Sekarang ini pengertian tentang malaikat. Malaikat adalah makhluk tak kesat mata yang tidak dapat dilihat secara langsung, karena dia adalah makhluk yang gaib dan tidak bisa dilihat oleh apa-apa. Karena ini adalah makhluk yang gaib. Sekarang coba perhatikan peta konsep di atas ini. Coba perhatikan ini anak-anak, peta konsep di atas ini. Apa yang menggambarkan ini peta konsep? Ya, sudah diamati? Jadi ini peta konsep menceritakan tentang kehidupan manusia mulai dari lahir sampai menjadi nenek hingga meninggal nantinya. Jadi itulah yang kita alami sekarang ini. Karena kehidupan itu tidak akan menjadi kecil terus dan tidak akan menjadi tua terus. Karena kita ini keadaan hidup sementara. Kemudian ibu kembali bertanya, apakah itu perbedaan manusia dengan malaikat? Ya, ini perbedaan manusia dengan malaikat. Ya, kemudian tugas kelompok. Kita memasuki tugas kelompok. Ya, tugas kelompok. Buatlah infografis mengenai tugas para malaikat. Kemudian tempelkan di lembar kerja yang telah disediakan. Ya, dibuat tugasnya. Ya, silakan dibuat tugasnya. Ada 4 kelompok. Saya akan bagikan LKPD-nya. LKPD ditulis semua nama-nama anggotanya. Ya, LKPD-nya saya bagikan, ditulis nama anggotanya. Ditulis nama anggotanya ya. Ya, ditulis nama anggota.
Setelah ditulis, setelah dikerjakan, dikumpul, baru kita kembali mengerjakan infografis para malaikat. Ya, silakan. Ya. Ya. Ya, silakan dikerjakan. Bagaimana? Sudah? Ya. Jadi sudah selesai kerjakan infografisnya, maka kelompok 1 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Hai. Perkenalkan, nama saya Nisa Rizal dari perwakilan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dalam konsep kerja kelompok kami, kita membuat tentang malaikat rakib, atib, Israfil, dan Israel. Beserta tugasnya. Pertama saya akan menjelaskan tentang malaikat rakib. Malaikat rakib mencatat amal baik yang dilakukan oleh manusia. Misalnya saat kita mengerjakan partai miskin atau berbuat baik yang berguna untuk manusia. Bagaimana? Ada yang mau bertanya tentang malaikat rakib atid yang dipresentasikan oleh kelompok 1? Ada kelompok lain yang ingin bertanya? Ya, kalau ada silakan. Ada yang ingin bertanya tentang kelompok 1? Ya, silakan. Ya, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari kelompok 4. Saya dari kelompok 4 bertanya pada sebagai tempat ilustrasi malaikat. Di mana gambaran ilustrasi tertulis malaikat rakib dan rakib jelaskan dan berikan contohnya. Baiklah, saya dari kelompok 1 memperkenalkan hasil proyek infografis malaikat rakib yang bertugas mengingat amal baik seluruh hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hambanya selalu mengingat bahwa ada yang menjaga dan mengasihi kita baik zikir maupun ibadah dimanapun kita berada sebagai pemimpin kalimat pada kita. Yang kedua, kata hati yang bertugas menjaga amal buruk seluruh hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita melakukan amanah dan tidak baik maka malaikat hatilah yang menjaga kita di kiri yang selalu siap untuk menjaga amal buruk hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang saya berikan kepada Zubi. Bagaimana? Ya, sudah. Menurut kelompok 4, dia sudah merasa puas atas jawaban yang diberikan oleh kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1 menutup presentasinya. Teman-teman, itu yang saya presentasi yang saya berikan kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aplaus dulu. Kenalkan, saya Dinindati, merupakan perwakilan dari kelompok 2 ini membacakan hasil infografis mengenai tugas para malaikat yang telah kami buat.
yang berjudul 10 malaikat dan tugasnya. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya. Malaikat Mikail bertugas membagikan rezeki kepada Allah kepada seluruh makhluk dan hamba Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok perwakilan kelompok 3 bertanya dari hasil konteks tentang infografis malaikat. Bagaimana gambaran ilustrasi tentang tugas malaikat Malik dan memberi penjelasan dan bagian contoh itu? Wabarakatuh. Saya di kelompok 2 mau menanyakan dari proyek tentang infografis malaikat dari kelompok 11 gejala pintu neraka. Neraka sebagai tempat bagi umat manusia yang tidak melakukan amalan yang baik selama menjalankan neraka. Malaikat tujuan menjaga pintu surga. Olehnya itu berbanyaklah amal baik agar supaya kita dimasukkan ke dalam surga yang kekal. Oke, kami tutup pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu. Jibril dan malaikat Makhluk. Jibril adalah penghulu atau pemimpin para malaikat. Ruhul Qudus, roh yang suci namus, atau Ruhul Amin, roh yang diberi kepercayaan, adalah sebutan untuk tugas kami dalam menyampaikan wahyu Allah SWT, Nabi dan Rasulnya. Seperti penyampaian wahyu kepada Nabi Adam 12 kali, Nabi Idris 4 kali, Nabi Ibrahim 40 kali, Nabi Yakub 4 kali, Nabi Musa 400 kali, Nabi Ayub 3 kali, dan kepada Nabi Muhammad SAW 24 kali. Malaikat Makhluk. Tugas utama malaikat Makhluk membagi rezeki, menurut hujan dan mengatur sinar matahari kepada seluruh makhluk. Malaikat Makhluk juga pernah membantu tugas malaikat Jibril seperti mengambilkan air zam-zam untuk Jadi sekian tadi pemaparan kalian semua tentang tugas beberapa malaikat. Jadi Ibu akan mengembalikan kembali apa yang telah dibahas tadi tentang 10 malaikat. Jadi malaikat yang 10 itu mempunyai tugas masing-masing. Di antaranya malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasulnya agar supaya umat manusia bisa membedakan antara yang baik dan yang tidak baik. Kemudian malaikat Mikail bertugas untuk membagi rezeki. Bukan hanya rezeki saya yang dibagi, dia juga menurunkan hujan supaya manusia tidak merasa kepanasan. Bahwa hujan itu juga perlu bagi kita semua. Tanpa ada hujan tidak akan kekurangan air. Kemudian malaikat-malaikat yang lain ada yang bertugas mencatat amal baik dan buruk, sehingga kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, supaya kita tidak merasa terganggu walaupun kita hidup sendiri, tidak melakukan kesalahan karena kita sadar bahwa ada yang malaikat mengawasi kita di kiri dan di kanan, yaitu malaikat rakib dan atid. Satu mencatat amal baik dan satu mencatat amal buruk, supaya kita selalu waspada setiap apa yang kita perbuat dan selalu awas diri bahwa ini adalah kesalahan. Selalu ada yang menjaga apapun yang saya perbuat nantinya. Jadi sebelum Ibu mengakhiri materi hari ini, Ibu akan mempersilakan kalian dan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Sekarang bagaimana keadaan anak-anakku setelah belajar tentang malaikat untuk hari ini? Bagaimana keadaannya? Alhamdulillah, semuanya sehat dan segar. Jadi untuk kali ini kita selesai belajar tentang infografis malaikat beserta dengan tugasnya. Maka kuakhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.